2. Selamat siang, perkenalkan kami kelompok SGDB 2, izin untuk mempresentasikan student project berupa hasil telah kritis atau critical appraisal terhadap studi deskriptif longitudinal. Sebelumnya, nama saya Ida Krisna Cantika Dewi, 3 digit NIM terakhir 071, akan membuka presentasi ini dengan latar belakang. Pada masa pandemi ini, banyak istilah baru yang diperkenalkan kepada masyarakat luas, seperti istilah 3T, tracing, testing, treatment. Padahal sejatinya, istilah atau konsep ini merupakan satu hal dasar yang terkait dengan epidemiologi. Epidemiologi sendiri merupakan sebuah dasar bagi kesehatan masyarakat yang didefinisikan sebagai studi tentang distribusi dan determinan penyakit ataupun gangguan dalam kelompok orang. Salah satu jenis penelitian epidemiologi adalah penelitian deskriptif longitudinal. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui suatu fenomena dan karakteristiknya, sementara yang dimaksud penelitian longitudinal dikenal pula dengan penelitian kohort prospektif adalah penelitian yang berulang pada suatu individu dalam periode waktu tertentu untuk melihat perubahan yang terjadi. Jenis penelitian ini ternyata memiliki manfaat yang sangat penting, di antaranya dapat melihat waktu berkembangnya faktor risiko menjadi sebuah penyakit atau gangguan atau laju insidensi, dapat meneliti faktor risiko yang langka, dapat menunjukkan hubungan antara faktor risiko dan penyakit atau gangguan dengan lebih jelas dan akurat, serta bias yang mungkin muncul ketika menyeleksi subjek atau menentukan status pajanan akan cenderung lebih kecil. Mengingat pentingnya suatu penelitian epidemiologi seperti deskriptif longitudinal ini, maka dirasa perlu untuk memahami penelitian ini dengan melakukan telah kritis atau critical appraisal. Pada student project ini, jurnal yang ditelaah termasuk ke dalam penelitian atau studi deskriptif longitudinal dengan judul Longitudinal Study on the Emotional Impact Caused by the COVID-19 Pandemic Quarantine on General Population. Jurnal ini dipilih karena menarik dan mengangkat isu kesehatan terkini, memiliki struktur jurnal yang lengkap, serta pembahasan yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah tujuan penulisan, yakni mempelajari penelitian epidemiologi khususnya mengenai deskriptif longitudinal melalui telah kritis terhadap jurnal yang telah ditentukan. Kemudian manfaat penulisan adalah menambah pengetahuan mengenai penelitian epidemiologi khususnya penelitian deskriptif longitudinal melalui telah kritis terhadap jurnal yang telah ditentukan. Bisa dilanjutkan? Perkenalkan, nama saya Albert Salim dengan 3 digit NIM terakhir 041. Saya akan melanjutkan mengenai pendahuluan. Next. Baik, Argentina mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada 3 Maret 2020 dan mulai menerapkan isolasi pada tanggal 20 Maret untuk membatasi pergerakan karena situasi epidemiologis dan total kasus konfirmasi COVID-19 di Argentina yang bertambah. Karantina sendiri dapat mengganggu kondisi psikologis orang yang menjalani, terutama karena masalah emosional dan ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang memicu terjadi stres pada saat karantina, terkhusus di pandemi COVID-19 adalah durasi karantina yang berkepanjangan, takut terinfeksi, frustasi, bosan, dan informasi yang kurang memadai. Gejala psikologis ini dapat muncul pada individu tanpa gangguan mental, serta dapat memburuk pada individu dengan kondisi psikologis yang sudah ada sebelumnya, pasien terinfeksi, dan juga orang yang merawat. Efek psikologis ini juga dapat bertahan lama bahkan setelah karantina berakhir, dan penelitian longitudinal terkait dampak emosional akibat karantina pandemi COVID-19 ini sudah dilakukan di beberapa negara, namun dengan hasil yang masih kontroversial. Untuk pendahuluan sudah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, namun masih ada beberapa hal yang kurang tepat. Pendahuluan sebaiknya ditulis dengan ringkas dan jelas, sebanyak 2 paragraf karena uraian lebih rinci dari literatur itu lebih banyak dibahas pada bagian diskusi. Dan juga cara penelitian dilaksanakan ditulis pada pendahuluan, kemudian ditulis kembali dengan lebih rinci pada bagian metode, sehingga terkesan ditulis berulang-ulang dan menjadi tumpang tindih. Next. Untuk tujuan penelitian sudah digambarkan secara spesifik, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efek emosional longitudinal dari isolasi sosial, preventif, dan wajib yang diterapkan karena situasi epidemiologi COVID-19 di Argentina. Dan untuk hipotesis penelitiannya, tidak ada rumusan hipotesis pada studi deskriptif sehingga uji hipotesis juga tidak dilakukan pada data yang terkumpul. Bisa lanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Aryo Pramudya Pranata dengan 3 digit NIM terakhir 220. Sini saya akan melakukan penjelasan tentang metode penelitian dari penelitian ini. Baik, lanjut. Selanjutnya, yang pertama yaitu adalah desain dan profil penelitian.
Ini penelitian dilakukan di negara Argentina dan ditunjukkan untuk masyarakat di Argentina, seluruh masyarakat di Argentina. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 22 sampai 25 Maret 2020, yaitu seperti sebelumnya dijelaskan, itu dimulai pada masanya lockdown pada Argentina. Selanjutnya, penelitian pertama itu dilakukan berupa survei akses bebas melalui Google Forms, dan penelitian kedua dimulai pada tanggal 3 sampai 9 April. Ini ditunjukkan untuk peserta penelitian yang telah melakukan survei akses bebas yang pertama. Penelitian ini juga sudah menggunakan standar ETH Helsinki Declaration dan Connecticut Guidelines. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Raditya Tojiwa dengan 3 digit NIM terakhir 211. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi pada nama kategori partisipan penelitian. Jadi penelitian yang dilaksanakan pada Argentina pada awal mulai lockdown karena COVID-19 itu 63,3% partisipan berusia 18 sampai 40 tahun yang mengikuti survei melalui Google Form. 80,2% dari warga negara Argentina tetap bekerja secara normal. 8,4% memiliki pekerjaan yang dikecualikan seperti tenaga keamanan, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Sejumlah 6.057 partisipan yang mengikuti survei tahap pertama akan dihubungi secara langsung untuk mengikuti survei tahap kedua untuk memenuhi persyaratan pengisian Google Form tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Hyang Ayuda dari Dumaranang dengan 3 digit NIM terakhir 091. Saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel dependent, independent, dan variabel moderating. Dalam penelitian ini, variabel independennya terdiri dari emotional impact yang dialami masyarakat, termasuk depressive symptoms, anxiety levels, positive and negative effect, termasuk PTSD, confusion, sama anger. Lalu untuk variabel independen, yaitu social preventive mandatory isolation yang dilaksanakan oleh pemerintah Argentina, dan moderating factors-nya ada gender, usia, faktor risiko COVID-19, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Gunawan dengan 3 digit yang terakhir 151. Untuk metode statistik yang digunakan pada penelitian ini, yaitu setelah data dari 6.057 responden sudah terkumpul, penelitian melakukan penilaian mengenai tingkat kecemasan, gejala depresi, serta afek positif maupun negatif. Nah, kemudian penelitian menggunakan uji ANOVA berulang untuk menguji perbedaan antara survei pertama dengan survei kedua. Jadi pada survei pertama dilakukan uji ANOVA berulang pada seluruh sampel, sedangkan pada survei kedua dilakukan uji ANOVA berulang dengan menggunakan karakter sosiodemografis sebagai faktor intersubjek dan juga titik waktu sebagai faktor intrasubjek. Untuk menghitung ukuran efeknya digunakan metode partial eta squared serta digunakan juga Bonferroni correction untuk membandingkan hasil dari berbagai kelompok. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Clarissa Suarkanto dengan 3 digit NIM terakhir 081. Saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Jadi pada penelitian ini, kondisi emosional yang dinilai itu antara lain ada depresi, tingkat kecemasan, afek positif maupun afek negatif. Pada gejala depresi didapatkan perbedaan signifikan antara survei yang pertama dan kedua dengan P kurang dari 0,001. Dengan rata-ratanya meningkat pada waktu yang kedua, sehingga waktu memang mempengaruhi dari hasil penelitian ini. Kemudian peningkatan gejala depresi itu lebih tinggi pada kelompok yang melakukan karantina di apartemen studio kalau di satu ruangan daripada mereka yang di banyak ruangan. Dan juga mereka yang memiliki pendidikan pasca sarjana dan juga memiliki pekerjaan itu memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menganggur. Kemudian selanjutnya untuk tingkat kecemasan didapatkan juga perbedaan antara survei yang pertama dan survei yang kedua. Tingkat kecemasan ini terlihat menurun pada semua kategori setelah 2 minggu karantina. Kemudian ditemukan adanya 4 interaksi dengan faktor-faktor sosiodemografi. Yang pertama itu pekerja esensial, tingkat kecemasannya itu lebih tinggi pada survei pertama. Akan tetapi terdapat perbedaan kecemasan antara kedua kelompok pada survei kedua itu tidak signifikan.
Kemudian, orang yang karantina sendiri lebih rendah tingkat kecemasannya dibandingkan dengan orang yang didampingi. Kemudian juga orang dengan gangguan lanjut usia memperoleh skor kecemasan yang lebih tinggi, dan orang yang mengonsumsi lebih banyak berita juga memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Kemudian untuk penilaian efek negatif, itu menunjukkan juga perbedaan signifikan antara survei pertama dan survei kedua. Efek negatif itu menurun pada hampir semua kategori setelah 2 minggu isolasi. Hal ini mungkin terjadi akibat berkembangnya emosi negatif pada awal-awal karantina, namun menurun seiring dengan terbiasanya orang dengan situasi baru. Dua interaksi yang dapat kita amati di sini, yaitu semakin tinggi pendidikan, maka semakin rendah efek negatifnya, dengan kelompok pasar sarjana merupakan kelompok yang paling signifikan dibandingkan dengan kelompok yang lain. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Brooks, di mana mengatakan bahwa orang dengan pendidikan lebih rendah itu akan semakin terdampak. Kemudian yang kedua, itu ada penurunan nilai efek negatif yang signifikan antara survei pertama dan survei kedua, dengan kelompok yang mengonsumsi berita memiliki skor yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah penilaian efek positif. Di sini terdapat 4 interaksi yang ditemukan, yaitu semakin muda seseorang, maka semakin rendah efek positifnya. Dengan perbedaan signifikan, itu paling terjadi pada kelompok usia 26 sampai 40 tahun dan 41 tahun sampai 60 tahun. Kemudian yang kedua, ada efek positifnya itu lebih tinggi pada pria, tetapi menunjukkan penurunan efek positif yang lebih besar daripada perempuan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada masyarakat yang tidak mengalami dampak ekonomi, itu menunjukkan efek positif yang lebih tinggi daripada kelompok yang melaporkan bahwa mereka mengalami dampak ekonomi. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki pekerjaan tetap, efek positifnya jauh lebih tinggi, akan tetapi menunjukkan penurunan yang signifikan dalam efek positif mereka. Penurunan efek positif ini konsisten dengan peningkatan gejala depresi. Akan tetapi terdapat pula penurunan efek negatif. Hal ini mungkin mengindikasikan peningkatan gejala depresi tidak disebabkan oleh perubahan mood, melainkan akibat perubahan kebiasaan hidup sehari-hari, seperti diet dan juga pola tidur. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Michelle Jinia dengan 3 digit yang terakhir 021 akan menjelaskan mengenai keterbatasan dari penelitian. Adapun salah satu keterbatasan yang utama adalah sebagian besar dari sampel adalah orang-orang yang menempuh pendidikan di universitas. Ini menunjukkan adanya keterbatasan dari generalisasi hasil, sehingga diperlukan studi lebih lanjut dengan menjangkau orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Di dalam penelitian ini juga tidak dilakukan penilaian prakarantina yang seharusnya dapat menghasilkan data yang lebih lengkap. Juga karena karantina masih akan terus berlanjut, maka diperlukan adanya penilaian lebih lanjut dan penilaian pasca karantina untuk menilai efek jangka panjang dari isolasi pada kesehatan mental seseorang. Kemudian beberapa hal yang dapat menyebabkan bias dalam penelitian ini, diantaranya adalah adanya distribusi sampel yang tidak merata dari segi latar belakang dan sebagainya, juga karena adanya perubahan sampel atau subjek berubah atau berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bias adalah dengan melakukan pengelompokan sampel agar lebih merata dari aspek-aspek tertentu, dan juga melakukan persetujuan bersama dengan sampel di awal pengambilan data, agar sampel terus mengikuti survei untuk penelitian dari awal hingga akhir. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Safika dengan 3 digit terakhir 131. Jadi validitas pada instrumen penelitian ini merupakan suatu komponen yang penting karena berkaitan dengan keabsahan hasil dari suatu percobaan. Berdasarkan studi yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi peneliti sudah menggunakan alat ukur yang sudah terstandarisasi seperti Back Depression Inventory 2 atau BDI 2, yang merupakan pengukuran yang digunakan untuk menyediakan informasi terkait dengan adanya gejala dan tingkat keparahan dari gejala depresi. Selain itu, terdapat juga State Trait Anxiety Inventory atau STAI dan juga Positive and Negative Affect Schedule atau PANAS yang secara berturut-turut bertujuan untuk mengukur dimensi dari kecemasan pada subjek dan mengetahui efek negatif dan juga efek positif pada subjek penelitian. Jadi studi ini juga menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan merupakan alat ukur yang memiliki reliabilitas dan juga validitas yang adekuat dengan beberapa studi penelitian pendukung, sehingga instrumen penelitian tersebut dapat diaplikasikan kepada subjek penelitian.
Kemudian dengan ada instrumentasi yang valid, maka penelitian ini dapat diaplikasikan pada populasi target penelitian yang sudah ditentukan. Secara keseluruhan, studi ini mampu menyajikan data empiris bahwa karantina memberikan dampak psikologis pada populasi, utamanya pada kelompok tertentu. Berdasarkan studi tersebut, terdapat beberapa variabel penelitian yang dinilai antara lain depresi, kemudian tingkat kecemasan anxiety, serta perubahan efek negatif dan positif pada studi penelitian. Pada aspek depresi, studi ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada grup subjek penelitian, sedangkan pada aspek kecemasan anxiety, studi ini menunjukkan adanya sedikit penurunan pada sampel penelitian setelah 2 minggu menjalani karantina, kecuali pada populasi yang dikecualikan dalam masa karantina seperti pekerja layanan esensial. Kemudian variabel lainnya yang diteliti pada studi ini adalah efek negatif dan positif yang tadi juga mengalami penurunan. Generalisasi penelitian juga dapat dipengaruhi oleh kualitas populasi yang adekuat, di mana studi ini menunjukkan hasil penelitian yang nantinya dapat digeneralisasikan pada populasi dengan karakteristik yang serupa, meskipun populasi tersebut nantinya belum pernah diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Bisa dilanjutkan rekan saya? Baik, perkenalkan saya Pandenya Matriatni Satyawati dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya akan menjelaskan relevansi penelitian untuk mencegah dan mengontrol masalah kesehatan di komunitas. Jadi sesuai dengan hasil penelitian yang sudah disampaikan tadi, penelitian ini menunjukkan bahwa karantina berpengaruh terhadap gejala depresi, kecemasan, efek positif maupun efek negatif pada warga yang menjalani karantina tersebut. Nah, stres yang berkelanjutan ini akibat karantina tidak hanya memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental, namun juga mempengaruhi sistem imun seseorang dan bisa membuat seseorang tersebut lebih rentan terkena COVID-19 ataupun penyakit lainnya yang memerlukan pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, adanya data serta informasi yang didapatkan pada penelitian ini akan mampu menyadarkan pemerintah ataupun masyarakat di seluruh dunia bahwa masalah kesehatan mental akibat karantina di masa pandemi COVID-19 ini juga merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan dan tidak boleh diremehkan. Sehingga penelitian ini mampu mendorong berbagai pihak untuk saling bekerja sama dalam mencegah ataupun mengantisipasi masalah kesehatan mental ini. Nah, pemerintah juga bisa menciptakan suatu program yang nantinya bertujuan untuk mempromosikan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Atau pemerintah pun juga bisa menyediakan informasi resmi mengenai penyebaran COVID-19. Selain itu, dari pihak masyarakat juga bisa mengurangi konsumsi yang berlebihan terhadap berita-berita mengenai COVID-19 dan lebih berfokus pada menjalankan rutinitas ataupun pola hidup yang sehat agar kesehatan mental tetap terjaga. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Setiawan dengan 3 NIM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari artikel atau penelitian ini. Secara kesimpulan, penelitian ini adalah longitudinal descriptive study. Yang diartikan longitudinal itu jangka panjang, dan descriptive itu menggambarkan suatu keadaan atau epidemiologi dari suatu kondisi dari populasi tersebut. Dari sini, dari jurnal penelitian ini, terlihat kita akan melihat emotional impact pada masyarakat Argentina yang sedang mengalami lockdown. Karena lockdown itu kan terbuktinya bahwa emang ada bagian atau terkedampak pada bagian masalah kesehatan mental pada seseorang. Dan caranya itu menggunakan 2 kuesioner yang awal disebarkan pertama dari awal mulai lockdown, dan setelah itu 2 minggu setelah lockdownnya disebar untuk kedua kalinya untuk melihat perbedaannya dan data demografisnya dan epidemiologi bagaimana. Dari hasil sendiri, mayoritas responden ada peningkatan depresi dan kecemasan selama studi ini, dan secara keseluruhan dari segi analisis penelitian tersebut sudah cukup baik dikarenakan memang sudah terstruktur dari penyampaiannya, dan namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti dari pendahuluan ada seperti timpah tindih dari pengajiannya sendiri dan beberapa aspek bias lainnya yang harus diperhatikan. Sekian dari presentasi SP kami. Terima kasih atas waktunya.